Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para pengagungnya dan perindunya yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, terkhusus para ulama yang hadir dalam majelis yang agung ini. Berbahagialah kita semua di sore hari ini, di hari yang agung, hari Jumat, di tempat yang agung, di Masjid Jami Nurul Huda, dan juga di saat ijabah, ya, di mana sebagian ulama berpendapat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat ada saat ijabah doa. Siapa yang berdoa di saat tersebut pasti doanya dikabul oleh Allah. Di sini ikhtilaf para ulama, namun kebanyakan para ulama berpendapat adalah dari mulai asar hari Jumat sampai maghribnya. Dan kita berada di saat ijabah saat ini, maka segala permohonan kita silahkan diusulkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan bertawassul dengan kebesaran keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti segala hajat kita dikabul oleh Allah. Dan kita semua berbahagia bahwa kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis maulid. Alhamdulillah, kita walaupun di luar bulan Rabiul Awal, tapi mengagungkan maulid Nabi, mensyukuri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang seyogyanya selalu diingat dan selalu disyukuri dan selalu diagungkan. Dengan cara seperti ini, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin kenal kepada nabinya, lalu akan semakin mencintai dan mengagungkan nabinya, dan akan semakin merindukan nabinya, dan akan tumbuh semangat untuk bisa mengikuti kepada ajaran nabinya, untuk bisa meniru akhlak nabinya, untuk bisa berjuang di jalan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi di zaman kita, di mana hari-hari kita di muka bumi ini dipenuhi dengan konten-konten duniawi dan konten-konten permainan-permainan dan hiburan-hiburan yang melupakan hati hamba Allah daripada Tuhannya, melupakan hati umat daripada Rasulnya, daripada nabinya, bahkan melupakan daripada agamanya dan pegangan hidupnya. Karena banyaknya konten yang masuk, kan? Imma yang secara langsung, wa imma yang melalui media sosial, melalui internet, sehingga manusia ini hari-harinya selalu membeli itu, ingin tahu tentang itu, menyimak itu, melihat itu, mendengar itu, memasukkannya ke otaknya, ke hatinya, ke perasaannya, akhirnya menjadi baper. Jadi perasaannya tenggelam kepada konten-konten yang disuguhkan oleh mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun mereka ya memang begitulah kehidupan mereka, dan memang begitulah kerjaan mereka.
Adapun kita hamba-hamba Allah, kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dididik oleh Allah Rabbul Alamin, umat yang dididik oleh Sayyidul Mursalin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita sudah punya garapan apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita sebut, apa yang harus kita garap, apa yang harus kita lakukan, sehingga perasaan kita tidak akan sama dengan perasaan mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beriman kepada akhirat, kepada segala yang wajib diimani. Maka kita sekarang ada di masa kesedihan karena kita ada di masa menurunnya kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas akhlak, kualitas niat, kualitas kalimat thayyibah. Kualitasnya ini turun. Masjid banyak, tapi itu kuantitas, kan? Pesantren banyak, tapi itu kuantitas. Majelis taklim banyak, itu kuantitas. Sekarang tinggal kualitas. Kenapa kualitas ini merosot? Tanya hati kita masing-masing, tanya hati oleh kita masing-masing. Kira-kira kadar cinta kepada Allah dan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu segimana dalam hati ini? Kira-kira, kan? Tanya oleh kita. Ingatan kita kepada Allah, ingatan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam 1 kali 24 jam kira-kira berapa jam? Bibir kita basah dengan menceritakan apa? Badan kita sibuk ketika kita bangun, saat kita bangun sibuk badan kita dengan pekerjaan-pekerjaan apa? Adakah kaitannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah? Adakah kaitannya dengan kecintaan dan pengagungan dan kerinduan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kaitannya dengan mengenal ajaran Allah dan mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita introspeksi diri, ya. Jadi dari sisi kuantitas, alhamdulillah kita bersyukur bahwa di muka bumi ini kuantitas Muslim bertambah. Bahkan Indonesia merupakan agama, merupakan negara dan bangsa yang umat Islamnya terbanyak, yang pesantren Islamnya terbanyak, yang masjidnya terbanyak, kan? Coba cek silakan. Kalau Buya sudah keliling, sudah ngecek karena punya grup dengan para ulama internasional. Kita tahu ternyata Indonesia adalah negara, masya Allah, yang dilimpahi karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi agamanya, belum dari sisi keduniaannya, dari sisi agamanya, Indonesia adalah bangsa terbesar umat Islamnya di muka bumi. Indonesia adalah negeri terbanyak masjidnya, pesantrennya, majelis taklimnya. Masya Allah. Indonesia, hatta pemerintahnya, TNI Polri-nya, keluarga besar parpolnya dan ormasnya bisa disebut, wah, aglabiyah, mayoritas Muslim. Dari mulai Bapak Presiden sampai Bapak RT-nya Muslim. Sedikit sekali saudara-saudara kita yang non muslim dibanding dengan jumlah yang muslim yang ada di Indonesia ini. Ditambah kita bersyukur kepada Allah bahwa manhaj dan ajaran yang dijalankan oleh umat Islam bangsa Indonesia ini dan yang diikutinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mata rantai keilmuannya
Subhanallah, kita wajib bersyukur karena kita menerima agama ini bukan sekedar dari ulama biasa, tapi dari para wali-wali Allah, para wali songo. Bahkan beliau-beliau ini dzurriyyah, cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di Jawa Barat. Karena yang menyebarkan Islam di Jawa Barat, yang membangun sistem dakwah di Jawa Barat ini adalah Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Siapa Kangjeng Syarif Hidayatullah? Ibunya adalah orang Sunda. Karena ibunya adalah Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah putrinya Prabu Siliwangi dari Nyimas Subang Karancang. Yang mana Prabu Siliwangi ini menurut cerita sejarah para ulama, khususnya di Jawa Barat, adalah Prabu Siliwangi yang terakhir yang sudah masuk Islam. Karena Prabu Siliwangi itu banyak tingkatannya seperti Fir'aun, ya kan? Lalu Nyimas Subang Karancang ini putrinya siapa? Putrinya Syekh Qurratul Ain Pulau Bata, Syekhul Qurra, Syekh Ora di Pulau Bata Karawang. Diislamkan oleh beliau, oleh Syekh Qurratul Ain. Punya putri adalah Siti Syarifah Mudaim, yaitu Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang yang disebut dengan Syekh Somadullah, yang dilahirkannya apa sekaligus, karena apa namanya, kembar, ya, kembar sekaligus. Pas keluarnya itu ketubannya juga belum pecah, keluarnya itu masih terbungkus, lalu disobek dengan padi katanya, ya, dengan ujung itu deh, biji padi itu disobek, dibuka. Begitu dibuka, satu laki-laki satu perempuan. Cuma yang dikeluarin dari ketuban itu yang sudah di luar adalah yang perempuannya, maka ini dinisbatkan kakaknya. Yang kedua adalah adiknya, yaitu Raden Kian Santang. Yang dua-duanya subhanallah menjadi penyebar Islam di Jawa Barat khususnya. Raden Kian Santang namanya jadi Syekh Somadullah, Nyimas Rara Santang namanya Siti Syarifah Mudaim, ditikah oleh Sultan Mesir. Yang mana Sultan Mesir ini adalah Habib Sayyid Syarif, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah sang wali dari kecil ini, yaitu Kangjeng Syarif Hidayatullah. Itu Syarif itu bukan nama, ya, namanya adalah Hidayatullah. Syarif itu adalah Sayyid Habib, Habib Hidayatullah, itu kan, Sayyid Hidayatullah karena beliau adalah Habib, kan? Allah. Lalu dari kecil katanya sudah jadi waliullah. Banyak khawarij di masa kecilnya. Di masa ini Kangjeng Syarif ini. Maka pas begitu beliau gede, jadi pemuda yang sangat tampan sekali. Beliau tahu sejarah bahwa ibunya dari Pulau Jawa, dari Jawa Barat ini, dari Cirebon. Sudah digembleng dengan didikan keagamaan, riyadhah doa, karomah-karomahnya sudah nampak dari masa kecilnya, luar biasa. Ini Kangjeng Syarif ini, karena kata-katanya seciduh metu saucap nyata. Minta izin kepada ibunya dan minta doanya, ya, kepada ibunya dan kepada ayahnya, ingin berdakwah di negeri kelahiran ibunya. Berangkatlah dari Mesir ke sini, ya, menyebarkan Islam. Masya Allah, sampai di Cina juga tersebar Islam. Siapa yang menyebarkannya? Kangjeng Syarif Hidayatullah, ya. Sampai putri raja Cina sampai nyusul ke Cirebon, ingin dinikahi oleh Kangjeng Syarif, dinikahilah oleh beliau. Sehingga jangan heran kalau dari Cina banyak yang ziarah walaupun mereka non muslim. Banyak yang berziarah ke Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Kita wajib bersyukur, manhajnya sudah ahli sunnah wal jamaah, nasab keilmuannya, nasab amalnya, masya Allah, akhlaknya, didikan para wali-wali songo, didikan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya. Namun satu lagi, apa? Kualitas, ya. Kualitas ini sedang merosot. Maka untuk mengembalikan kualitas tidak akan bisa kecuali dibalikan dulu alam hati hamba Allah ini dan alam hati umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini, agar hatinya bergantung kepada Allah dan kepada Rasulnya.
agar hatinya mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Lalu agar hatinya mencintai Tuhannya dan mencintai Rasulnya, mengagungkan Tuhannya dan mengagungkan Rasulnya. Dengan cara apa? Maka tidak ada cara kecuali semua umat Islam ini harus sering mendengar tentang keagungan Allah dan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Mau tidak mau, sudah jadi peribahasa, jika tak kenal maka tak sayang. Sama cinta juga begitu, jika tak kenal maka tak cinta. Sama mengagungkan juga begitu, jika tak kenal maka tak mengagungkan. Sama kerinduan juga begitu, jika tak kenal maka tak akan rindu. Semua diawali dengan pengenalan, ya kan? Maka perlunya terus diungkap, sirah nabawiyah diungkap, ya? Keagungan-keagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sejarahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di kita sejarah Nabi diringkas namanya menjadi maulid. Maulid itu adalah sejarah, bukan hanya kelahirannya saja. Lihat dalam kitab maulid ini, semua dalam kitab maulid di sini ada beberapa kitab maulid yang disatukan dalam kitab ini, kan? Lihat oleh kita, baca, ya. Terjemahannya simak oleh kita. Ternyata yang diceritakan bukan sekedar kebesaran, keagungan, keistimewaan kelahiran Nabi kita saja. Allah, bagaimana di masa kecilnya, bagaimana perjuangan dakwahnya, bagaimana hatta Isra Mi'raj disebut di sini. Sampai wafatnya, bagaimana keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaannya. Ini perlu terus diingat, perlu terus diungkap, agar kita umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW bisa lebih mengenal kepadanya, sehingga bisa tumbuh kecintaan dan kerinduan kepadanya. Maka inilah yang akan mengalahkan tatapan hati kepada selainnya. Walaupun konten ini banyak dari sana dari sini, tidak akan menyimaknya, tidak akan menggubrisnya, kan? Mereka dari luar berdagang konten itu, konten ini, hatta porno dan sebagainya, semuanya didagangkan oleh mereka. Ketika hati sudah memusat kepada Allah, hati sudah memusat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hati sudah mencintainya, hati sudah merindukannya, maka semua konten akan ditolak semuanya. Tidak akan masuk ke otaknya, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Nah, inilah perlunya kita sering. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa pengagungan perayaan Maulid Nabi itu cukup di bulan Rabiul Awal saja dan cukup setahun sekali saja. Tidak. Masa film saja tiap hari? Ya? Film saja yang kita lihat, yang kita simak tiap hari, dalam satu hari bisa berjam-jam. Cerita siapa itu? Bukankah itu cerita bohong? Hah? Apa ajarannya di dalamnya? Ajaran apa di dalamnya? Apakah ajaran yang menguatkan hubungan hati dengan Allah, yang memperbaiki keadaan hati ini, yang memperbaiki akhlak ini, yang memperbaiki ucapan kita ini, perbuatan kita inilah? Tidak. Akhirnya kita rugi dunia, rugi akhirat. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka tidak akan bertanggung jawab, kan? Karena mereka cuma dagang. Mereka dagang internet, ya. Mereka dagang pulsa, mereka dagang HP, mereka dagang konten, ya. Kita yang belinya, dan mereka tidak bisa disalahkan. Kenapa mereka dagang? Bukan kenapa mereka dagang, kenapa kita beli, ya kan? Tiap hari, tiap malam dia beli film itu, film ini dan sebagainya. Kapan kita selalu mengingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan bibir ini selalu memuji kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan hati ini merindukan Allah dan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sengaja ya, di bulan yang di luar bulan Rabiul Awal, Buya mengajak kepada semua umat Islam agar terus disemarakan Maulid Nabi. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja, sehingga alhamdulillah di sana di sini, kan? Tidak melihat ini bulan apa, sabodo mau bulan apa saja, kan?
Bagaimana saya bisa mengagungkan Nabi? Bagaimana saya bisa memuji Nabi? Bagaimana saya bisa mengenang Nabi? Bagaimana saya bisa mengenal Nabi? Terus aja begitu. Bagaimana saya bisa bersolawat salam kepada Nabi? Dan soal bulan, dan mau bulan apa saja saya bodoh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita oleh Allah dikasih kesempatan. Umur kita alhamdulillah dipanjangkan sampai saat ini. Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala ya, dengan penuh hidayah dan taufiknya, penuh barokah dan rahmatnya, penuh ampunan dan penjagaannya, penuh nikmat dan rizkinya di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Terutama iman Islam kita oleh Allah ditetapkan dan disempurnakan dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitasnya, hingga ketika kita mati dalam keadaan sempurna, yang disebut dengan husnul khotimah, yang paling tinggi martabatnya. Itu yang kita harapkan, yang kita dambakan. Alhamdulillah.